Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsudin dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan dengan NIM 860447119. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. Yang pertama yang akan saya bahas adalah makna pilar dalam konteks pendidikan. Secara umum, pilar berarti tiang atau penyangga utama yang menopang suatu bangunan. Dalam konteks pendidikan, pilar diartikan sebagai dasar, landasan, atau prinsip utama yang menjadi penopang keberlangsungan dan keberhasilan sistem pendidikan. Pilar pendidikan juga berfungsi sebagai pedoman dalam merancang tujuan, proses, dan hasil pendidikan. Tanpa pilar yang kuat, pendidikan akan kehilangan arah dan sulit mencapai tujuannya, yaitu membentuk manusia yang berilmu, berkarakter, dan mampu berkontribusi masyarakat. Dengan demikian, pilar pendidikan dapat dipahami sebagai nilai-nilai fundamental yang menjadi dasar-dasar dalam penyelenggaraan pendidikan agar mampu menghasilkan peserta didik yang berkembang secara intelektual, moral, sosial, dan spiritual. Kemudian pembahasan yang kedua adalah prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Tokoh pelopor pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara, merumuskan 3 prinsip pendidikan yang dikenal sebagai trilogi pendidikan, yaitu yang pertama adalah Ingarso Sung Tulodo, yang artinya di depan memberi teladan. Sebagai seorang pendidik atau guru, kita harus mampu menjadi contoh yang baik bagi peserta didik dalam sikap, perilaku, moral, maupun cara berpikir. Kemudian, trilogi yang kedua adalah Imadya Mangun Karso, yang artinya di tengah membangun semangat dan kemauan. Guru berada di tengah peserta didik untuk membimbing, mendampingi, dan membangkitkan motivasi dalam belajar. Guru tidak hanya mengajar melalui kata-kata, tetapi juga melalui tindakan nyata yang dapat diteladani oleh siswa. Sebagai contohnya, guru menunjukkan kedisiplinan dengan datang tepat waktu dan bersikap jujur dalam setiap kegiatan pembelajaran. Guru menciptakan suasana belajar yang aktif, kreatif, dan menyenangkan sehingga siswa terdorong untuk berkembang. Sebagai contohnya, guru mengajak siswa berdiskusi, bekerja sama dalam kelompok, dan memberikan motivasi saat menghadapi kesulitan belajar. Kemudian yang ketiga adalah tuturi handayani, yang artinya dari belakang memberikan dorongan dan dukungan. Setelah peserta didik mampu berkembang secara mandiri, guru memberikan kepercayaan serta dukungan agar mereka dapat mengembangkan potensinya sendiri. Sebagai contohnya, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempresentasikan hasil proyeknya dan memberikan apresiasi atas usaha yang telah dia lakukan. Kemudian pembahasan yang ketiga adalah relevansi dan tantangan penerapan prinsip Ki Hajar Dewantara di era digital. Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara belajar dan mengajar. Meskipun demikian, prinsip Ki Hajar Dewantara tetap relevan untuk diterapkan. Relevansi dalam pembelajaran dari trilogi ada yang pertama adalah Ingarso Sungtulodo. Jadi guru menjadi teladan dan dalam penggunaan teknologi secara bijak. Guru juga harus menunjukkan etika digital yang baik seperti menghormati hak cipta dan menjaga sopan santun dalam berkomunikasi online. Kemudian relevansi yang kedua adalah relevansi terhadap literasi digital. Di era informasi, peserta didik harus memiliki kemampuan mencari informasi yang benar, menganalisis dan mengevaluasi informasi, menggunakan teknologi secara bertanggung jawab. Prinsip Ki Hajar Dewantara membentuk karakter peserta didik agar tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga bijak dalam menggunakan teknologi. Kemudian relevansi dalam pembelajaran daring yang menjunjung trilogi Ki Hajar Dewantara yang ketiga adalah tuturi handayani. Jadi tuturi handayani ini guru harus memberikan ruang bagi siswa untuk belajar mandiri melalui berbagai sumber belajar digital. Guru juga harus berperan sebagai fasilitator yang mendukung proses pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah relevansi terhadap literasi digital. Di era informasi, peserta didik harus memiliki kemampuan. Yang pertama, mencari informasi yang benar. Kedua, menganalisis dan mengevaluasi informasi.
Yang ketiga, menggunakan teknologi secara bertanggung jawab. Prinsip Ki Hajar Dewantara membantu membentuk karakter peserta didik agar tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga bijak dalam menggunakan teknologi. Kemudian relevansi terhadap pembentukan karakter. Kemajuan teknologi secara sering kali diikuti dengan berbagai tantangan seperti penyebaran hoaks, cyberbullying, ketergantungan terhadap gawai, menurunnya interaksi sosial. Nah, melalui keteladanan, pembimbingan, dan dukungan guru, peserta didik dapat mengembangkan karakter positif seperti tanggung jawab, disiplin, kejujuran, dan empati. Setelah kita membahas tentang relevansinya, kemudian sekarang kita membahas tentang tantangan penerapan di era digital. Yang pertama adalah kesenjangan akses teknologi. Jadi tidak semua peserta didik memiliki perangkat akses internet yang memadai. Kemudian tantangan penerapan yang kedua adalah rendahnya literasi digital. Sebagian siswa masih kesulitan memilih informasi yang valid dan terpercaya. Kemudian tantangan penerapan yang ketiga adalah menurunnya interaksi langsung. Pembelajaran daring dapat mengurangi kedekatan emosional antara guru dan siswa. Kemudian tantangan penerapan yang keempat adalah distraksi teknologi. Media sosial dan hiburan digital sering mengganggu konsentrasi saat belajar mengajar. Kemudian yang terakhir, tantangan penerapan yang terakhir adalah perubahan peran guru. Guru dituntut untuk menguasai teknologi sekaligus tetap menjalankan fungsi sebagai pendidik berkarakter. Kemudian pembahasan yang keempat adalah refleksi pilar pendidikan sebagai jawaban atas persoalan pendidikan nasional. Saat ini, pendidikan Indonesia menghadapi berbagai persoalan seperti rendahnya literasi, kesenjangan kualitas pendidikan, tantangan perkembangan teknologi, serta menurunnya karakter peserta didik akibat pengaruh lingkungan digital. Prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara memberikan solusi yang tetap relevan hingga saat ini. Melalui keteladanan Ingar Sosung Tulodo, guru dapat membentuk karakter peserta didik. Melalui pendampingan dan motivasi Ing Madya Mangunkarso, siswa didorong untuk aktif dan kreatif. Sedangkan melalui dukungan dan pemberdayaan Tuturi Handayani, siswa dapat berkembang menjadi pelajar mandiri yang siap menghadapi tantangan era abad ke-21 ini. Oleh karena itu, penerapan trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang dipadukan dengan pemanfaat teknologi secara bijak dapat menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pendidikan Indonesia yang berkualitas, berkarakter, dan mampu menjawab tuntutan zaman. Jadi kesimpulannya, pilar pendidikan merupakan landasan utama yang menopang keberhasilan pendidikan. Trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara yaitu Ingar Sosung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tuturi Handayani tetap relevan di era digital karena menekankan keteladanan, motivasi, dan pemberdayaan peserta didik. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, prinsip-prinsip tersebut dapat menjadi solusi dalam membangun pendidikan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi tanpa mengabaikan pembentukan karakter bangsa. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa dalam tugas berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.